menjadi setan? Kelakuannya seperti menunjukkan roh-roh itu, Bang. Coba Abang kesurupan. Saya ulang. Jangan pakai tipu-tipu kalau sama saya. Kalau ada orang kerasukan setan, apakah orang itu adalah berubah menjadi setan? Di dalamnya, ya setan, Bang, di dalamnya. Di luarnya, tidak berubah jadi setan. Kemanusiaannya ini setan atau bukan? Ya bukan manusia, gimana? Setan manusia. Oke, baik. Pegang kata-kata Anda. Bedakan roh dengan tubuh manusia, dibedakan. Pegang kata-kata Anda. Pegang kata-kata Anda. Yesus selama 30 tahun manusia atau Tuhan? Manusia. Oke. Ketika kemasukan Tuhan, apakah tubuhnya berubah menjadi Tuhan? Tidak, tetap manusia. Oh, tetap makanya manusia. Dia bisa mati. Oke, sekarang kemanusiaan Yesus antara tubuh dengan roh. Oke. Berarti tubuhnya tetap tubuh manusia. Iya, tubuh yang suci, murni. Oke, bukan hasil kawin. Iya, oke. Ya udah selesai. Intinya tubuh manusia itu adalah manusia. Sekarang di surga menurut iman Kristen, Yesus ini apa? Tunggu. Isinya apa? Isinya adalah Tuhan Kristen isinya. Isi tubuhnya Yesus itu ada dua roh. Betul. Ada dua roh kan? Itulah kami menyembah Allah. Ada dua roh sebab kan? Itulah kami juga menyembah anak Allah yaitu Yesus. Oke. Ada dua roh. Ceritanya. Oke. Ada dua roh kan di dalam tubuh Yesus? Dua roh. Iya. Tidak. Kayak mana ceritanya dua roh? Yang masuk menjadi Tuhan di dalam tubuh Yesus, roh atau apa? Firman, Bang. Firman? Apa itu firman? Apa itu yang firman itu? Apa itu? Nah, firman itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu tinggal di dalam Allah. Yang menjadi firman itu adalah Allah juga, Bang. Firman itulah ditaruh. Kalau begitu, jadi bukan berarti karena Yesus ada di bumi lalu surga kosong, tidak. Ada Allah Bapa tetap di surga, Bang. Allah. Yang menjadi daging. Yang menjadi daging apa? Yang menjadi daging. Iya. Firman. Sudah gimana? Yang menjadi dagingnya Yesus ini apa? Yang menjadi daging Yesus. Coba Abang jelaskan dulu yang jadi daging Abang apa? Loh, kok nyamain Yesus sama Bang Juma? Saya bukan firman sesuai dengan konsep Kristen. Firman itu telah menjadi daging, katanya. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Daging Abang tuh, Abang kan manusia 100%. Yesus juga manusia 100%. Jadi ada rasa sakit, bisa luka juga, bisa apa juga. Saya ulang. Cuma perbedaannya Anda hasil kawin. Coba hasil kawin itu dari apa tuh? Coba Abang jelaskan. Daging Abang dari apa tuh? Dengarkan dulu. Yohanes 1 nomor 1. Firman adalah Allah. Allah itu telah menjadi daging berupa manusia. Oke? Paham sampai situ? Paham sampai situ? Gimana? Yohanes 1 nomor 1. Kan manusia dia 100%, makanya dikatakan memang betul-betul dia manusia. Apa yang Abang rasakan, dia rasakan. Ditampar sakit juga dia rasakan. Pokoknya perasaan pun kayak gitu. Makanya dikatakan memang 100%. Tapi yang tinggal firman itu tidak ada campuran, memang murni dari Allah, yaitu firman yang menciptakan langit dan bumi itu ditinggalkan dalam diri Yesus. Kan Abang belajar itu di Yohanes 1 ayat 1, di ayat 14. Yang menjadi daging itu kan Tuhan Anda, katanya. Kan Tuhan Anda yang menjadi daging. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Logos yang adalah Theos telah menjadi daging.
Yang menjadi dagingnya Yesus siapa? Ya, banyak hal. Eh, Kalau kita membahas kerajaan surga dan masalah roh-roh, Waduh. banyak hal yang tidak masuk logika. Kita ambil yang logika aja lah. bisa tidak Nanti saya kita bilang roh bisa Allah, bisa daging ti- itu terbuat bisa- dari mana? Itu kan nggak logika. Roh itu bentuknya seperti apa? Kita nggak bisa jelaskan dengan logika. Daripada kita berdebat bisa tentang hal-hal rohani yang Anda sendiri tidak bisa mencerna dengan logika Anda, tidak sanggup tentang roh apa, seperti apa bentuknya, fungsinya apa, nggak bisa Anda cerna. Cari bahan yang logis aja kita gimana. pada Saya mulanya katakan dari awal tadi keselamatan. Saya katakan tadi pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Logos yang adalah theos, theos yang adalah logos telah berubah menjadi daging. Keluar dari rahim Maria. Jadi apa? Songkolok begadang. Bukan logos itu berubah. makanya aku bilang nggak usah kita bahas tentang roh-roh bang. Sangat beda Nggak pemahaman. logika sama bang tuh. Coba Yohanes 1 nomor 14 itu, firman itu, logos itu yang adalah theos itu sendiri berubah menjadi apa? Bukan Saya mau berubah. buktikan bahwa abang tidak akan bisa selamat melalui perbuatan baik. Mau saya buktikan? Kamu salah pemahaman terus. Ya, coba Yohanes 1 nomor 14 coba. Theos itu berubah menjadi apa? Theos berubah jadi apa? Bukan berubah. Jadi menjadi. Bukan berubah. Nggak akan logis Menjadi. abang membahas tentang roh kerajaan surga, bagaimana Yesus Jadi apa? jadi firman itu bentuknya kayak apa, roh itu bentuk kayak apa. Nggak masuk akal abang itu. Kita buktikan aja bahwasanya abang nggak bisa selamat melalui perbuatan baik. Ini ada ayatnya. Tunggu dulu. Ya. Di dalam kitab Cuma kita bahas yang nggak masuk Aduh, di akal. ini kayak abang. emak-emak, Firman itu bentuknya gimana? Nonem, jangan kau pancing saya. Saya ini biasa kasih baris orang, habis itu ku tampar satu-satu pakai sendal. Jangan kau pancing-pancing saya. Kita dirobek mulutnya sampai kuping ya. Oh udah hilang. Sip. Tuh, saya bicara baik-baik, ngomong sendiri. Udah bohong, nipu-nipu, nggak ada yang keluar dari mulutnya kalau nggak kebohongan. Dilayani baik-baik. Malah minta mulutnya dirobek sampai kuping. Maaf. Saya minta maaf. Rolex ternyata pengamuk. Kalau pengamuk kita Kristen masih punya malu, punya muka. Ya, ini ada tamu kita, Ada. Bang Rolex. Bang Rolex dari sekte mana ini? Rolex tadi mengatakan theos itu tidak berubah menjadi daging. Kok bisa? Bukan Yesus berubah. Mm-mm, menjadi. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan berubah. Yohanes 1:14 Bang. Yohanes 1:14. Kalau bukan berubah berulah berarti. Bukan berulang juga. Menjadi Mungkin kan Bang? pemahamannya yang salah. Menjadi kan? Logos perbedaan itu pemahaman. menjadi. Logos itu menjadi kan gitu. Logos itu menjadi daging. Di Yohanes 1 nomor 14. Kan gitu. Itu Abang. kita percaya. Itu kitabnya orang Kristen, kitab kanon. Gimana? Iya kan? Benar nggak? Jadi yang asalnya roh itu jadi daging gitu ya Gurunda ya. Jadi udah Iya. bukan roh lagi. Bukan. Udah jadi daging. Oke. Tunggu cepet ngertinya loh. Di sini dikatakan logos itu telah menjadi apa di sana dalam bahasa original teksnya? Sars. Sak egeneto. Nah, sars itu artinya daging. Kalau manusia itu antropos. Tapi bukan antropos di sini, tetapi sars. Artinya logos atau theos yang tadi telah menjadi daging. Jadi sudah nggak ada lagi logos, nggak ada lagi theos. Karena theosnya sudah berubah wujud menjadi daging. Masuk ke dalam perut Maria. Keluar daging itu berwujud manusia.
maka disebutlah sebagai antropos. Atau guruna kayak tukang nasi goreng. Jadi kan nasi gorengnya pakai telur enggak? Pakai, tapi telurnya cuma setengah lagi disimpan. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Karena Nggak di bisa ya? dalam Oke. Filipi 2 nomor 6, Tuhan yang datang mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan, mengosongkan, berarti habis semua total, satu telur, enggak ada setengah-setengah. Oh, I Semua see, I total. Semua total. Belum lagi di dalam Kolose 2 nomor 9. Dagingnya Yesus itu kepenuhan ilahi dagingnya. Jadi yang mati itu adalah Tuhannya Kristen. Tuhan betul-betul Tuhan yang mati itu adalah Yesus. Makanya kalau kita melihat ada orang Kristen mengatakan Tuhan itu satu, tiga pribadi, itu mereka membaca sabda-sabda Yesus di dalam kitab mereka, di ajaran Paulus yang Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Maka muncul Trinitas. Gitu. Beda lagi kalau Yesus only. Yesus only itu ketika dia menemukan ajaran Yesus ini ternyata mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan, lalu kemudian mereka mempelajari surah-surah Paulus, maka demi untuk gengsi dia tinggalkan ajaran Yesus menuju kepada ajaran Paulus dengan mengatakan Yesus only. Jadi semua hanya tipu-tipu aja. Apa istilahnya ya? Mungkin salah pemahaman. Bukan bang, itu fakta, itu Salah keadaan. pemahaman itu. Yang benar gimana bang? Yang benar itu Iya. roh menjadi manusia. Nah, itu kan Allah sama aja. menjadi manusia. Nah, itu sama aja kan? Sama kan? Allah menjadi manusia. Iya, Allah itu maha kuasa. Ya, menjadi Dia bisa- manusia. Dia bisa menjadi manusia. Ah, Dia bisa berada di berbagai tempat yang sama. mm-mm, Dia bisa ada di surga. Dia bisa menjadi manusia. mm-mm. Itu kemahakuasaan Allah. Tapi Yang tidak bisa ada diukur dalilnya oleh- kayak begitu. Nggak ada dalilnya. Tidak Itu bisa konsep. diukur. Itu, Ada. itu mana Tidak dalilnya? bisa diukur oleh pemahaman manusia yang sempit. Mana Manusia dalilnya? itu manusia yang terbatas. Mungkin bagus Manusia kalau itu terbatas, tidak bisa berada dalam bagus dua tempat kalau yang sama. pakai dalil bang, supaya tidak asumsi. Ini dalil. Ya mana? Di mana tertulis? Kamu bisa lihat, Di? kalau kamu baca, pelajari, harus paham baik. Tidak bisa Iya, maksud- seenak-enaknya kamu. Saudara Rolex Menerjemahkan yang Anda tadi curhatkan sesuai itu dengan kan pemahaman- itu asumsi abang. Pemahaman yang kalian Kalau- pakai. Kalau sangat diskusi lintas agama itu kudu dikuatkan dengan dalil, bukan cuman merepet, prepet, itu nggak perlu kalau kayak gitu. Diskusi lintas agama itu harus didukung dalil. Kalau cuman berasumsi itu melanggar Amsal 3 nomor 5. Kalau baca Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas, sangat jelas sekali. Iya. Pada mulanya Itu sudah jelas. adalah logos, logos itu bersama-sama dengan teos dan logos itu adalah teos. Logos yang adalah teos, teos yang Bukan adalah logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu logos dalam bahasa Yunaninya, Pak Cangkul. Anarki and hologos and prostotheon kai hologos Bagaimana ini? Saudara Kaparo, gimana ini pasukanmu kayak gini semua? Sama kayak saya abang, lebih kurang, jarang ke gereja. Mana Semakin- pendeta? Semakin ke gereja, semakin kuat mereka itu melakukan kebohongan. Karena diajari kebohongan di sana. Ajarkan Tuhan, apa Tuhan pernah mati, bisa mati. Coba kita lihat Untung tadi. Ini Gurunda, untung Yesus mati di salib. Mati diabetes gimana coba lu? Logonya mau apa, gula? Susah kan? Ya, ayolah teman-teman Kristen, yuk kita diskusi dengan baik. Jangan asumsi, kita kedepankan dalil. Masa kami sebagai apologet Islam lebih paham dalil daripada teman-teman Kristen? Bukankah nasihat pendeta? Pemahaman yang salah. Iya, Yang jelas pemahaman kalian itu tetap pemahaman yang salah. iya, itu Tidak salah betul, menurut pemahaman- saudara. Oke, Pemahaman baik. dari kitab kalian berbawa ke pemahaman Kristen tidak sejelas berbeda. Oke, Jadi maka sangat lebih baik kalian bahas, kalian punya kitab kalian. curhat mulai deh.
Nggak Apakah bisa, Bang. kamu sudah memahami betul kamu Nggak punya bisa, Bang, karena ajaran. agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan. Itu masing-masing punya kepercayaan iman, itu urusan Nggak bisa masing-masing begitu. lah. Tidak Nggak bisa begitu. Kalian mau pelajari. Nggak Nah, bisa jelas gitu. katakan, Karena bagaimana pemahaman amanat kalian. gereja itu, misionaris Lebih baik kamu itu, kalian perdalam ajaran kalian masing-masing supaya Ya. taat pada ajaran kalian masing-masing. Oh gini Gurunda. Ya udah gini, kalau nggak mau dibahas Rolek, hilangkan dulu, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena di situ titik tempurnya tuh. Dengan pemahamannya. ya, Ya, mau hilangkan data itu, hilangkan itu data perintah. Hilangin dulu itu, Beritakanlah Injil. jadikanlah semua bangsa muridku dan beritakanlah Injil ke segala makhluk itu. Hilangin dulu tuh. Kalau nggak kita ribut terus nih. Pak Rolek, Tuh, Pak Rolek. dia, Mas. Pak Rolek, Iya, bagaimana? apa kabar Bang? Aduh, sudah lama ini lah bagaimana kabar? tidak ketemu ini Bang. Kabarnya Waduh, bagaimana? begini Bang Kalau ceritanya ini Bang. kalian bahas ajaran kalian masing-masing, kan tidak mengganggu ajaran lain. Betul, Ya kalau nggak mau diganggu, hilangkan dulu ajaran amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu hilangkan dulu. Untuk apa dihilangkan? Itu Nah, kepercayaan karena itu kami. pasti, karena itu jadi nginjil-nginjilin orang Islam jadinya. Tidak perlu, kita tidak menginjili orang Islam kok. Lah terus itu ada perintahnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu apa perintah dari Tuhan. Lah itu dia, itu yang kita lawan. Itu bagi siapa yang mau mendengar, kalau tidak mendengar ya tidak apa-apa. Ya bukan itu bahasanya, jadikanlah. Kalau nggak jadi ya gagal kan gitu. Tidak gagal juga. Bagi siapa yang bersuara hendaklah ia mendengar. Bagi siapa yang Jadi muter-muter, Jadi jadi aja muter-muter. jangan Kalau gitu dia kasihan. tidak mendengar ya Permudah dipermudah. masing-masing orang. Udah Oh, tahu. Pak Rolek, Dia Pak Rolek. sendiri. Silakan. Pak Rolek, Tuhan Pak Rolek ada berapa sih? Tuhan saya satu, Siapa namanya? Allah. Bukan Yesus. Allah di dalam Tritunggal, Itu tiga itu Pak. seperti kepercayaan kami, satu di dalam tiga. Kalau satu siapa namanya? Maha kuasa, ia kan maha kuasa. Ia Siapa bisa yang maha kuasa? bentuk. Ia bisa di mana saja karena ia tidak terbatas. Kalau Yesus maha kuasa nggak? Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus maha kuasa nggak? Maha kuasa. Apa yang dia kuasai? Ia membangkitkan orang mati. Masuk bagaimana? Kalau dia maha kuasa, bisa bangkitin orang mati, ngapain dia berdoa dulu? Katanya maha kuasa, mau bangkitin orang mati berdoa dulu. Ia tidak berdoa, ia langsung bangunkan. Nah ini, makanya Alkitab itu jangan cuma diketek, dibaca dengan baik. Orang mati dia tidak berdoa. Ia Anda langsung tahu nggak bangkitkan, ayatnya? ia maha kuasa. Anda tahu nggak ayatnya Yesus bangkitin orang mati di mana ayatnya? Di mana ayatnya Yesus bangkitin orang mati? Bang. Kitab Injil baca Coba sana. saya tanya, di ayat mana di Bible apa Yesus bangkitin orang mati? Anda tahu nggak? Di Lukas Untuk Pak. apa saya Lukas. jelaskan sama kamu kalau Biarin kamu aja, tidak biarin. mati saya Tahu tidak nggak, Bang? percaya. Bentar Lebih saya baik tanya, kamu Anda tahu tidak Aj- di apa, mana pelajari. ayatnya Yesus Kamu bangkitin orang pelajari mati? Anda ajaran tahu enggak? kamu Jangan masing-masing. merepet lah, Supaya Bang. kamu Kalau bisa ditanya tahu. dijawab. Saya sudah jawab kok. Di mana ayatnya Yesus bangkitin orang mati? Kamu baca di Injil. Kapan saya juga bicara ayat. Makanya itu, Bicara Bang. tentang Kalau ayat, Anda sudah tidak percaya. tahu letaknya ayat itu di mana, makanya Anda nggak ngerti ketika Yesus itu bangkitin orang mati, dia berdoa. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena engkau selalu mendengarkan aku supaya orang tahu, supaya orang yang mengelilingi aku di sini mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Setelah itu Yesus berteriak dengan nyaring, "Hei Lazarus, bangkitlah." Nah itu Yesus berdoa di situ. Dia ada ayat yang seperti itu dapat dari mana ini? Nah ini makanya tadi saya katakan Alkitab itu Makanya jangan cuma kamu dikempit pelajari ajaran kamu diketek. saja.
Tidak usah ikut Yohanes campur. 11 ayat 41 sampai ayat 43 coba Anda baca. Suara apa itu ya? Tokek jangan begitu. Ini orang dari orang Kristen yang pinter kok nggak pernah ketemu. Lanjut Apa Bang itu? Andi. Itu gagak Bang Andi. Oh, Toke. keren tuh. Pak Rolek, Iya. waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu Yesus Tuhan atau dia manusia, Pak? Iya Tuhan. Oke, berarti badannya juga Tadi Tuhan. saya bilang bahwa Allah Masa, itu Pak? tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, Pak, bahasa Indonesia nih, Pak. Pak, bahasa Indonesia nih. Jadi waktu Yesus membangkitkan orang mati, Yesus Tuhan gitu. Iya, itu Tuhan. Oke, berarti badannya Yesus juga Tuhan, fisiknya. Allah yang menjadi manusia. Saya nggak nanya itu, Pak. Iya, kan tanya Bahasa Indonesia loh, Pak. Masa boleh aja Iya, itu kali bahasa ya. Indonesia. Ya. Saya tadi tidak ngomong Apakah bahasa Inggris. apakah fisiknya Yesus termasuk Tuhan? Iya, Tuhan. Fisiknya Tuhan Tuhan. dalam Tuhan yang menjelma jadi manusia. Jadi Yesus manusia apa Tuhan? Ia adalah manusia dan ia adalah Tuhan. Dan Oke. dia juga Allah. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Ia adalah Tuhan dan juru selamat. Iya, apanya yang Tuhan? Kakinya kah, rambutnya kah, apanya kah gitu? Tidak paham juga yang tadi saya jelaskan. Iya, apa? Coba jelaskan. Apanya yang Tuhan dalam dirinya? Ia adalah Tuhan, Allah yang menjelma jadi manusia. Ya, berarti Dia dia tetap manusia, bukan Tuhan. Ia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Iya, waktu Jadi menjadi seperti- manusia dia Tuhan nggak? Ia adalah firman, ia adalah roh, ia adalah Tuhan. Kenapa dalam- nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Masa dalam- boleh itu ya? Waduh. Nah, itu makanya kalau jelaskan kamu tidak akan paham. Anda sendiri memahami nggak apa yang Anda ungkapkan tadi? Saya paham. Oh, Dan coba saya kalau Anda percaya, paham. saya mengimani. Coba Bukan diulang saya lagi kalau Anda tadi, paham. Saya mengimani. Ya. Sebagai iman percaya saya itu saya mengimani. Bukan Apakah saya paham. apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Ia adalah Tuhan. Oke, berarti Tuhan mati di Tuhan. berarti Tuhan mati di tiang salib. Dia mati dan bangkit. Iya, saya belum ngomongin bangkit, buru-buru bangkitin anak orang lu. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Yang mati adalah manusianya. Tapi Oh, berarti dia bukan Tuhan. Tadi Kembali tadi menjadi tadi Allah. katanya Allah jadi manusia, giliran mati manusianya. Dalam Loh, manusia yang, juga kita percaya yang pada jadi Tuhan. yang jadi manusia ini siapa? Allah atau bukan? Allah yang menjadi manusia. Nah, berarti Itu Allah yang ini saya manusia bilang. sekarang ini. Kalian tidak akan memahami apa yang kami Astagfirullahaladzim. imani. Berarti ketika Karena Yesus kami akan itu menjelaskan apapun juga, artinya kalian ketika tidak akan Yesus paham. itu mati, yang mati Alangkah adalah baiknya Allah kalian yang belajar datang dalam punya rupa manusia. agama kalian masing-masing lebih baik lagi. Curhat. Curhat lagi. Yang mati itu adalah Allah. Yang mengambil Kita rupa manusia. menjelaskan Siapa juga, suruh jadi manusia? Kan kamu apa itu namanya? Tuhan apa itu ambil manusia? Matilah kau. Udah aku bilang jangan ikut perang. Kau datang perang jadi manusia. Matilah kau. Tidak adalah sudah. Allah jadi mati. Allah tidak pernah mati. Loh, Mas, pemahaman kalian tuh kan tidak bisa. yang jadi manusia ini Maka siapa? alangkah baiknya kalian itu belajar agama kalian masing-masing. Curhat. Supaya kalian lebih taat lagi. Pak, saya tanya Pak, kalau misalnya saudara Rolex ini menjadi babi, terus babinya dibunuh, yang mati siapa? Kalau manusia mau jadi babi itu ajaran dari mana? Ini logika, ini analogi. Logika yang tidak sesuai Anda punya. Kalau keputusan itu. Pak Rolex menjadi Manusia babi, itu babinya manusia itu dibunuh, terbatas. yang mati siapa? Manusia itu terbatas, tidak bisa samakan. Ini analogi. Itulah, Pak makanya Rolex, kalian pelajari ajaran Pak kalian Rolex, masing-masing. Pak Rolexnya jadi Tidak kucing. perlu kalian berkorek-korek. Kucingnya, Gini, Bang. kucingnya mati. Yang mati siapa? Kalau Rolex jadi babi, tiup aja lilinnya bang. Pertanyaan. Babi ngepet. Dia nggak tahu kalau ada manusia jadi babi ngepet. Ini aja Pak Rolek izin dulu Pak Rolek. Dengerin baik-baik. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia, Pak? Tuhan dalam rupa manusia. Sama tadi
kucing. Kami mau jelaskan. Pak kami Rolex tidak akan dalam pahami. rupa kucing. Matilah Pak Rolex. Alangkah baiknya kalian belajar kalian punya agama baik-baik. Saya ulang Pak Rolex, saya ulang nih ya Pak. Dengerin baik-baik Pak Rolex. Yang mati di tiang salib, Tidak bisa. Pak Rolex, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan Pak? Yang mati di salib manusia atau Tuhan? Kalau awal penjelasan saya itu pasti sudah paham. Iya apa Pak? Diulang Kalian Pak. tidak bisa mengerti. Sebutkan dengan Pak, konsep kami yang mati di berpikir. tiang salib A manusia, B Tuhan, C dua-duanya. Pak, Allah menjelma jadi manusia. saya nggak nanya itu. Dia adalah Tuhan. Aduh. Nah, Ketika Bapak mati di kayu salib, Bapak itu menjelma jadi manusianya manusia. mati, tapi Matilah Allahnya tetap- dia. Siapa suruh kamu menjelma menjadi manusia? Tubuhnya yang Mati mati. kok. Tapi Sebelum rohnya datang tetap besok. hidup. Rohnya kembali Mati mah kok. menjadi Kan Allah. sama Jadi ketika ini tukang merepet doang nih, Kafaro. sama ketika Tidak Rolex bisa ini dimengerti. sama ketika Pak Rolex ini berubah menjadi ayam. Makanya- Ayamnya dipotong, yang mati siapa? Ya Rolex. Dalam wujud manusia, dalam wujud Manusia tidak bisa ayam. jadi ayam, bro. Eh. Manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa jadi ayam. Ajaran Kalau dari mana? manusia saja tidak bisa berubah menjadi ayam, apalagi pencipta langit dan bumi. La Dia maha haula kuasa. wala Kami percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Justru karena dia maha kuasa, maka dia tidak bisa dibunuh. Kuclok. Keluar juga kan? Mati dia, manusianya yang mati. Aja. Loh, yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi Allah itu manusia tidak- ini siapa? Yang menjadi manusia Allah. tadi siapa? Allah tidak bisa Nah, terbatasi oleh ketika roh dan Allah dalam wujud manusia dibunuh, maka yang mati adalah Allah. Kuclok. Allah adalah roh yang menjadi Loh, loh, manusia. loh, loh. Rohnya tetap hidup. Ya. Masa Gimana kamu tidak ceritanya? bisa mengerti Iya, karena gimana? kalian tidak bisa pahami. Kolose 2 nomor Alangkah 9. baiknya kalian belajar agama Kolose kalian 2, masing-masing. Kolose 2 nomor 9. Tuhan kalian itu menjadi daging. Kepenuhan dagingnya anak Maria itulah Tuhan kalian. Ketika daging itu dibunuh, maka yang dibunuh adalah Tuhan kalian. Rohnya tetap hidup. Rohnya Rohnya tetap kembali hidup. kepada Allah. Kepada Allah pada semula. Ya Itu udah. arti Hmm, tidak bisa kalian samakan pemahaman kamu tentang manusia. Loh, Tuhan Anda manusia? Lebih baik Kok nggak kalian bisa? pelajari agama kalian masing-masing. Berhenti, hapus itu. Kalau kalian tambah Boleh, mempelajari ajaran- boleh. Tapi hapus dalil di dalam kitab saudara. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Dengan ini saja pada kalian tidak seluruh pahami makhluk. bagaimana kita pakai dalil. Bilang aja nggak tahu dalil. Iya, iya. Yesus berdoa aja nggak tahu ketika ingin membangkitkan Lazarus. Rolex, Bang Rolex. Diulang kembali Bang Rolex. Sebenarnya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan sih Pak Rolex? Tadi sudah jawab kok. Kamu Apa itu gimana? jawabnya? Apa? Tadi sudah dijawab, kamu di mana tadi? Tadi saya nggak dengar Pak, saya dengerin dangdut tadi, lupa saya. Coba diulang. Ulang juga kalian tidak akan pahami. Oh ya berarti nggak bisa dijawab. Terus begini kalau nggak mau jawab, yang mematikan Yesus di tiang salib siapa Pak? Mau jelaskan juga kalau kamu tidak akan paham karena saya tidak Oke, jelaskan. nggak bisa lagi gitu loh. Tidak bisa Apa? dipahami Tidak bisa, ya? karena tidak masuk akal. Ya bisa dipahami itu yang masuk akal. Agak tuh. Ya, karena kalian punya konsep yang berbeda. Jadi tidak bisa Pak sama. Rolex, Pak Rolex, Pak Rolex, siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Tidak ada yang mencabut. Terus nyawanya kemana waktu dia mati? Kembali kepada semula wujud Allahnya. Oh kembali dulu. Ya kok bolak-balik dia. Tubuh itu boleh fana, tubuh adalah fana tetap akan mati. Tapi roh itu tetap hidup selama-lamanya. Bukan Dia bukan kembali kata tadi kepada yang menjadi daging itu adalah roh. tubuh kemanusiaan tidak Kamasih berarti agas tuh masetui ko. Tapi Allah menjelma. Loh, tadi yang menjadi Menjelma daging itu menjadi kan adalah manusia. roh. Ketika menjadi manusia, tubuhnya mati. Dia kembali lagi kepada Ketika dia roh. menjadi manusia berarti roh yang tadi itu sudah menjadi manusia. Lame. roh itu tidak bisa mati, roh itu. Manusia tetap pasti. Yang menjadi manusia ini siapa sih sebenarnya? Pahami tadi tidak pahami. Aduh. Kita sudah Loh. menjelaskan bagaimana bahasa apa lagi. Lah,
Yang menjadi manusia ini siapa? Roh atau bukan? Kemahakuasaan Allah itu tidak terbatasi oleh Mulai ajaran kangkung. menjelaskan juga kalian tidak akan paham. Tidak bisa dipahami karena tidak masuk akal. Yang masuk akal itulah yang bisa dipahami. Kucluk. Alangkah baiknya kalian pelajari ajaran kalian. Itu aja terus. Saja. Alangkah baiknya. Pak Rolek, sekarang Yesus di surga itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan? Ia kembali kepada roh, kepada Allah. Roh Allah. Allah yang menjamal manusia, dia kembali kepada semulanya roh. Jadi fisiknya kemana? Tubuhnya kemana? Bagaimana? Tubuhnya Yesus kemana sekarang? Tubuhnya dia menjelma jadi manusia. Ya sekarang ini Manusianya sudah ini, tapi rohnya tetap hidup. di surga Yesus punya nggak? Tubuh kan fana. Di surga Yesus punya tubuh atau tidak? Jelas di surga, jelas semua adalah roh. Bahasa Indonesianya nggak kena ini orang ini. Nih dengerin. Kamu yang tidak paham. Di surga itu, Pak Rolek, di surga itu Yesus punya tubuh atau tidak? Dia kembali sebagai wujud Allah, kemahakuasaan Allah. Terus anaknya Maria kemana sekarang? Anaknya Bunda Maria kemana? Kalian seperti kamu tidak pahami Allah itu seperti apa. Kamu tidak paham. Iya saya nggak paham, ajari saya Pak. Nah sekarang anaknya Maria kemana? Diajarkan kan. Wajar juga kalau yang kamu tidak akan mengerti. Karena pemahaman kamu beda. Anaknya Maria kemana sekarang Pak Rolek? Anaknya Maria. Ada Maria yang mana? Anak Maria namanya Yesus kemana sekarang? Maksudnya pertanyaan bagaimana? Anaknya Bunda Maria sekarang ada di surga atau ada di pasar? Bagaimana? Astagfirullah. Bang, anaknya Bunda Maria sekarang ada di mana? Di surga atau di mana? Ya jelas, dia kembali ke surga. Oke, berarti ada di surga. Berarti Tuhanmu di surga itu anaknya Bunda Maria, betul? Ia kembali dalam wujud Allah sebenarnya. Terus tubuhnya di mana? Tubuhnya. Tubuh manusia itu adalah fana. Manusia dengan tubuh tidak bisa akan masuk surga. Tubuh manusia itu fana. Tapi roh itu akan hidup selamanya, roh. Saya nggak nanya rohnya, tubuhnya saya tanya yang pernah dipakai makan di bumi, kemana sekarang? Pak Rolex sudah lama kena pilek menahun. Udah lama? Apa? Udah lama kena pilek menahun. Pilek apa itu? Flu menahun. Udah lama. Kamu yang mengerti, kamu yang Masa ngalami. bolok kok, Je? Aduh, sudah mulai maki-maki lagi. Bukan, Anda kayak orang demam tinggi. Anda kayak orang demam tinggi. Anda yang mati siapa? Manusia. Manusia itu sekarang mana? Di surga. Di sana dia masih anak Maria atau bukan? Di sana dia masih anak Maria atau bukan? Ini lari kemana lagi? Ini sudah lagi. Nah itu dia. Makanya aku bilang Anda itu masa bolok atau demam tinggi. Dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Nah, makanya begini error, otak nggak berfungsi, konslet. Mulut kamu itu kotor sekali. Sekarang anak Maria di mana? Seperti itu kah? Sekarang Penuh anak dengan Maria. kebencian. Bukan kebencian, ini terapi supaya akal Anda sehat. Anak Maria sekarang mana? Otak kamu itu penuh dengan kebencian kalian itu. Anak Maria sekarang di mana? Ini bukan diskusi, ini penuh dengan kebencian kalian. Loh kok kebencian pula? Ini terapi akal sehat. Anak Maria sekarang di mana? Tapi apa? Oh, terabot. Anak Maria sekarang di mana? Anak Maria yang 100% itu sekarang di mana? Kamu mau bicara kebenaran tapi otak kalian tuh penuh dengan kebencian, tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh pergi dia. Susah memang. Kalau dikejar di sana pasti sulit. Coba. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, ketemu lagi Mas Endi. Waduh ketemu lagi Pak. Gimana kabarku Pak? Apa?
Gimana kabarku? Kabar saya tuh kabar Mas Hendy. Oh, berarti ngerti bahasa Indonesia di Bang Juma, nyambung nih. Oh, Iya. enggak nyambung. Silakan Bang Hendi. Iya. Saya kasih Selamat topik Pak ya, malam. nanti ditanggapi Bang Juma ya. Iya. Iya. Firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia benar-benar firman atau yang berfirman yang menjadi manusia, Pak? Bukan itu dulu Pak, bukan itu dulu. Yang utusan itu loh. Gimana? Yang Yesus adalah utusan gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa, langsung ke situ aja. Yesus utusan atau Tuhan? Ya kita membahas utusan saja dulu. Oke, silakan Bang Juma. Dia mau menjawab, Kalau ada membahas pertanyaan, utusannya saja. Silakan. Perbedaan pemahaman saja seperti yang dulu-dulu. Oke. Kalau menurut Bang Juma yang diutus itu siapa? Yang diutus itu pasti ciptaan. Pesuruh, office boy, OB, atau kurir. Oke, itu pendapat Bang Juma ya. Iya, namanya juga utusan, Pak. Iya. Kalau itu kan banyak disampaikan di catatan Yohanes kayaknya utusan itu. Iya, betul. Aku utusan, Yesus utusan, betul. Banyak kali pun. Terus, Enggak banyak di Yohanes memang banyak. Dan sekarang memakai yang catatan Yohanes saja, Bang. iya, silakan. Itu yang diutus tadi Bang Yuma mengatakan ciptaan gitu ya. Iya, pasti Pak. Kalau Pasti. menurut Yohanes, yang diutus itu adalah anak Allah Hmm. dan juga firman dan Iya. juga jalan atau firman sebenarnya. Itu di Yohanes 4:15 itu ya. Akulah Iya. jalan. Berarti yang diutus itu jalan atau firman yang Iya. yang Yohanes 1:14 itu firman menjadi daging. Kemudian yang diutus adalah anak Allah. Itu tertulis dalam Yohanes 3:16 itu ya. Itu yang Iya, diutus. betul. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian Bang, diutus untuk apa Bang menurut Yohanes? Diutus untuk mengajarkan manusia menuju kepada Tuhan. Iya. Kalau saya diutus untuk menyampaikan semua firman dan juga diutus untuk melakukan pekerjaan yang diharapkan dari Allah Bapa. Iya, betul. Terus, Ya itu Sebagai- berarti diutus untuk apa? utusan Agar- itu diutus untuk mengajarkan Bani Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus untuk disampaikan oleh utusan. Itu ada di dalam Yohanes enggak untuk Bani Israel itu? Ada. Di ayat berapa? Banyak Pak, banyak. Enggak, maksud Matius- saya ini kan membahas yang Yohanes ya, karena utusan itu kan dari Yohanes yang Oke, membahas. Yohanes 17:3, Yohanes 12:49, terus kemudian ada lagi di Yohanes 17:8, Yohanes 14:24, Yohanes 5:36, Yohanes 5:37, Yohanes 5:26 dan seterusnya. Banyak kali Pak, Yohanes 5 nomor 30. Nah, Tadi terus, kan Bang Juma mengatakan diutus untuk Bani Israel gitu ya. iya Itu betul. di Yohanes berapa gitu maksud saya, karena kita membahasnya dari Yohanes. Yohanes mengajarkan setiap Yesus berbicara, Pak. Itu Yesus berbicara untuk Bani Israel. Ya maksud saya gini, menurut Yohanes itu di Yohanes berapa, nomor berapa gitu loh Bang. Yang mananya? Yang diutus untuk Bani Israel tadi loh. Setiap Kita akan Yesus, membahasnya dari catatan Yohanes gitu kan. Karena utusan itu banyak disampaikan dari catatan Yohanes. Dan satu di Markus, satu Matius gitu. Lainnya enggak mengatakan utusan gitu ya. iya, Yesus setiap dia berbicara, aku adalah utusan Tuhan, aku adalah utusan Tuhan, itu selalu merujuk kepada Bani Israel. Gak pernah ke tetapi bangsa kan- lain. Iya, bangsa Israel itu kan bukan catatan Yohanes kan. Yohanes loh Pak. Sekali Nah, lagi Yohanes saya kata, berapa? setiap kali Yesus itu berbicara, maka setiap saat itu juga dia mengatakan dirinya untuk Bani Israel. Contoh di Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku.
Mereka di situ siapa? Bani Israel. Muridku di situ siapa? Bani Israel. Selalu Bani Israel. Iya, oke. Sepengetahuan saya yang Bani Israel, Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel di waktu ketemu wanita Samaria itu ya Bang ya. Iya, Matius 15. Ya, kalau lainnya kayaknya belum pernah Yesus mengatakan seperti itu, walaupun Yesus itu bersama dengan murid-murid dari bangsa Israel begitu ya. Oke, sekarang begini Bang, kalau itu melakukan pekerjaan Allah, melakukan pekerjaan, sebenarnya pekerjaannya itu apa toh menurut Yohanes? Pekerjaannya itu adalah menyampaikan firman. Bukan, berarti kan ada dua, melakukan pekerjaan dan menyampaikan semua firman gitu ya. Iya, betul. Sekarang satu dulu. Untuk melakukan pekerjaannya itu disuruh apa? Menyampaikan firman, berkata-kata berdasarkan firman yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Itu pendapat Bang Yuma ya. Lah ya memang begitu Pak. Kalau menurut saya gini Bang, kalau menurut saya inti pekerjaan menurut catatan Yohanes untuk melakukan pekerjaan dalam kasih karunia itu. Dalam Yohanes 8 itu kan dikatakan minum darah dan makan daging gitu. Kurang lebih itu supaya hidup kekal gitu kan. Iya, tapi daging yang dimaksud di situ kan roti, Pak. Darah dimaksud di situ anggur. Bukan darah betulan, bukan daging betulan. Terus menurut pemahaman Bang Yuma ya. Memang begitu, Pak. Memang begitu. Yesus tidak mempertunjukkan darah betulan. Darah di situ anggur. Iya, itu menurut Bang Yuma ya. Menurut Yesus, Pak, itu menurut Yesus. Yesus ya, kan yang mempertontonkan pada saat itu anggur. Betul. Tetapi kan itu perlu dipahamkan bagaimana supaya hidup kekal. Masa hanya makan roti dan anggur hidup kekal? Kalau Yesus Pak hidup kekal itu syaratnya cuma satu. Mentaati segala firman Allah. Itu menurut Yesus. Oke, ini saya akan membahas kita kan di dalam Yohanes gitu ya. Kalau saya, Yohanes 1:14 kan firman menjadi daging. Berarti makan daging adalah makan firman. Karena dalam Yohanes 4:16 kan dikatakan akulah jalan. Jalan itu ya perintah-perintah itu atau firman-firmannya itu. Berarti makan daging adalah menjalankan perintah, menjalankan firman gitu. Bagus. Berarti bukan mati disalib kan itu makan daging, bukan kan? Bukan, itu endingnya di situ. Kemudian yang kedua. Endingnya di situ. Terus yang kedua, sekarang Bang Yuma, sebelum ke sana. Kita hanya sebentar saja kok, saya nggak lama, paling 10 atau 15 menit saja. Ini Bang, kalau tadi kan makan daging, minum darah atau pencurahan darah. Itu maknanya apa Bang, menurut Bang Yuma? Darah itu ajaran Pak kan? Makanya dikatakan iya. Menurut Bang Yuma ajaran itu ya? Iya. Terus apa? Kalau menurut pemahaman saya, pencurahan darah itu kan lambang kehidupan manusia ya. Itu adalah roh. Sehingga kalau semua manusia dicurahkan Roh Kudus di dalamnya, berarti akan hidup kekal. Berarti kalau makan daging dan minum darah adalah bagaimana kita menjalankan firman-firmannya itu dan memperoleh dampingan oleh Roh Kudus yang di 16 itu. Di Yohanes Yohanes yang akan meminta bantuan dari Roh Allah untuk mendampingi selama-lamanya itu loh, Pak. Iya, terus? Itu berarti darah itu lambang kehidupan atau lambang roh. Sejauh kita memperoleh makan daging tadi, dan pencurahan roh atau minum darah tadi atau pencurahan darah, itu akan hidup kekal. Karena apa? Karena kita selalu makan dagingnya, selalu menjalankan firman-firmannya, dan memperoleh dampingan dari Roh Kudus yang dimintakan di Yohanes 16 itu. Gitu, menurut saya. Iya, tahu Pak. Intinya darah daging yang Yesus maksudkan di situ pengajaran.
Pengajaran Oke. Yesus. Bukan yang lain-lain. Bukan pengajaran orang lain. Tapi Yesusnya. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti murid Yesus yang minum anggur dan makan daging adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan keluar dari konsep itu. Iya, kita belum ke situ ya, karena kita kan hanya membahas utusan kan. Iya, Menurut utusan. Maka utusan ini harus diikutin. Semua orang yang mengikuti utusan yang adalah Yesus pasti menjadi praktisi Taurat. Pasti itu. Pasti. Tidak mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin Pak. Iya. Karena Yesus mengajarkan menuruti firman yang Tuhan berikan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini Bani Israel. Maka ending daripada makan roti, minum daging, minum darah. Itu kalau Anda narasikan, orang-orang mereka yang dimaksud mereka itu adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat. Bukan praktisi surat-surat Paulus. Yes. Kalau oke, aku tidak sampai ke inti Taurat ya. Kalau inti Taurat, tapi kita ke utusan dulu lah. Inti Taurat kan ada 2 tadi. Kembali ke gini kan. Tadi kan semua perintahnya ya. Kalau dalam Yohanes tadi kan saya sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, makna jalan, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa makna jalan adalah yang tadi Bang Juma katakan, semua perintah-perintahnya. Tetapi sayangnya Bang Juma mengatakan itu hanya untuk Bani Israel gitu ya. Yes, betul. Tapi kami tidak akan Kita membahas naik itu lagi tuh, karena- dikasih naik. Apa itu? Karena kita tidak akan membahas itu, ini membahas utusan saja. Nah, kemudian apa makna kebenaran menurut Yesus? Karena yang diutus kan jalan dan juga kebenaran gitu. Kebenaran yang dimaksud Yesus itu adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan itulah kebenaran itu. Benar, berarti tidak bohong ya. Yesus Ya. tidak penyesat gitu ya. Iya, jadi Oke, harus berarti- ajaran Yesus yang diikutin, Berarti bukan ajaran yang lain. Apapun ajaran Yesus adalah benar itu ya Bang ya. Ya, betul Karena sekali. dia kebenaran. Kalau tidak Yes. benar berarti akan sesat. Ya. Kemudian juga waktu di Zoom Bang Juma kan mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah dan kalau salah datangnya dari saya gitu ya. Kalau Betul di Zoom sekali. dulu, kalau di TikTok saya belum pernah mendengar itu. Gitu. Iya, benar-benar. Oke. Kemudian Roh Kudus di dalam Yohanes itu kan juga untuk mendampingi, itu kaitannya dengan Yohanes 8 tadi adalah untuk roh kehidupan yang selalu mendampingi sampai selama-lamanya gitu. Iya. Nah kemudian gini Bang Yuma, kalau Roh Kudus ini kan juga di sana dikatakan roh kebenaran gitu ya Bang ya. Iya. Itu maknanya apa Bang? Roh kebenaran itu adalah makhluk Tuhan yang juga statusnya sama seperti Yesus. Kenapa demikian? Karena roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar dari yang mengutusnya, itulah yang ia sampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Oke, Berarti dia statusnya makhluk. Ya. Iya, berarti Roh Kudus juga roh kebenaran. Kemudian Yesus tadi juga aku Jalan. kebenaran. Iya. Kemudian Allah sendiri kan kebenaran gitu ya Bang ya. Allah itu adalah tujuan pencipta langit dan bumi, Sang Khalik. Apakah Bang Juma mengatakan kalau kebenaran itu datangnya dari Allah itu waktu Zoom itu? Iya betul. Karena sang utusan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Semua yang disampaikan adalah apa yang diterima dari sang pengutus untuk ia sampaikan kepada siapa?
firman itu harus disampaikan, yaitu Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan berdoa untuk dunia. Apakah ada seperti itu Bang? Itu kan doanya untuk 12 murid ya di 17 itu. Yohanes 17 nomor 9. Murid apa ada kata-kata Bani Israel atau semua yang percaya pada dia? Mereka siapa? Mereka yang ada di sana, yaitu murid-muridnya dari Bani Israel. Bukan Tapi untuk dunia, bukan untuk dunia aku berdoa. Kayaknya di Yohanes 17 itu tidak hanya para murid Bang. Di 17 berapa ya itu juga kan semua orang yang percaya gitu ya. Coba kita lihat Pak di sana. Ada tapi saya lupa di 17 berapanya gitu. Tapi Ya, tidak 17:9. Halo, selamat malam Bang Zuma. Iya, Pak Nonem. Pak Nonem diam dulu ya, biar Pak Yusuf kelar dulu. 17:9 Pak Yusuf apa? Gimana Bang kata-katanya? Pak Nonem Anda diam dulu, jangan diganggu dulu, biar Pak Yusuf dulu. Ya, Anda standby aja dulu, oke? Kalau nggak tahan dibawa aja. Silakan Pak Yusuf, lanjut. Ini ya, yang 17:9 tadi loh. Itu apa kata-katanya semua gitu atau gimana? Saya tidak begitu hafal. Tetapi Ya, saya baca, aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. kalau itu mereka itu kan kaitannya dengan perikop yaitu untuk murid. Tetapi kan di bawahnya juga tidak hanya murid kayaknya seperti itu. Ya, ini doa untuk murid-muridnya Pak. Kalau kita lihat di dalam perikopnya, itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul. Untuk murid. Dan malah juga doa itu untuk semacam legalitas Yesus pada muridnya untuk mempercayai apa yang disampaikan muridnya. Betul gitu ya. sekali. Jadi apa yang dicatat para murid yang dalam Injil itu adalah sudah ada legalitas gitu ya Bang ya. Iya, tetapi harus hati-hati. Karena ada juga yang nyamar, yang bukan murid tapi pentuhan, tapi mengatakan dirinya murid. Karena murid-muridnya tidak mempertuhankan Yesus. Harus hati-hati Pak. Iya, Kita silakan. kembali ke utusan dalam Yohanes saja dulu Bang. Karena nanti banyak malah melebar gitu. Iya, silakan. Kemudian kalau gini, tadi kan utusannya itu untuk melakukan semua pekerjaan dan melakukan semua firman gitu ya Pak. Iya. Kalau menurut Yohanes itu inti dari ajaran yang disampaikan itu apa Pak? Inti dari apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus jelas, dia hanya utusan, tidak lebih. Iya, saya juga ini membahas utusan itu. Iya. Tapi kan yang saya tanyakan itu apa inti dari perintah atau inti firman menurut Yohanes gitu ta? Bukan ajaran atau bukan pekerjaan. Kalau yang barusan Bang Yuma katakan kan pekerjaan itu semacam pekerjaan. Tetapi semua firman kalau di inti Yohanes itu apa tuh Pak? Inti dari Yohanes itu kalau kita unsur penilaiannya Yesus bukan penulisnya adalah hidup kekal. Dan untuk memperoleh hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3 ada 2 tiketnya. Harus dua-duanya ada 2 tiket dan harus 2 tiket ini kita pegang. Apa itu? Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Iya, kembali ke utuhan. Iya, memang gitu. Makanya hidup kekal itu beriman kepada Yesus sebagai utusan. Keluar daripada itu iman palsu. Pasti sesat. Oke. Dan supaya memperoleh hidup kekal itu kan ada perintah, ada jalan. Betul. Yang saya tanyakan menurut Yohanes jalannya itu perintahnya itu apa toh? Atau firman-firman yang disampaikan ada intinya itu apa gitu. Bapak,
kalau Anda kembali kepada Yohanes 14 kata Yesus, firman yang kau dengarkan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan aku. Dengan kamu. Nah, berarti inti dari pengajaran Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup adalah semua perkataan-perkataan Yesus yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang harus Bani Israel taatin, bukan yang lain. Nah, itu intinya itu di situ. Iya betul, berarti intinya ada terletak di dalam Yohanes 14:6 itu ya Bang ya. Betul. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siap. Berarti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus menurut Yohanes adalah kebenaran semua gitu kan? Iya. Ya, oleh karena itu intinya ada menyangkut masalah perilaku individu. Betul. Yaitu harus baik, benar, dan membangun. Sejauh mana itu baik, benar, dan membangun itu akan mengarah ke rumah Bapa atau ke surga gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Berarti perintahnya adalah kalau melakukan perilaku individu itu adalah sikap, kemudian ucapan atau lisan, dan juga tulisan itu harus baik, benar, dan membangun. Itu menurut Yohanes, karena Yohanes itu kayaknya ahli filsafat itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian ini Bang Yuma, ini masih ke utusan ya, masih ke utusan. Kalau menurut Yohanes juga yang diutus untuk apa loh sebenarnya itu? Kalau menurut Yohanes? Diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tujuan utusan Bang, apa tujuan utusannya? Tujuan utusannya itu Pak, untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Oh, itu pendapat Bang Yuma ya, untuk kembali ke hukum. Itu jelas itu. Itu jelas di dalam Yohanes 17 nomor 7 kan itu ada sangat jelas diuraikan di sana. Bahwa maksudnya Bang Yuma kan berpendapat itu utusannya agar kembali ke ajaran Taurat itu kan? Betul. Nah, makanya dia katakan tetapi gimana? Ini Bang Yuma kan dalam Zoom itu mengatakan kalau kebenaran itu datang dari Allah, salah datang dari saya. Apa yakin bahwa itu hanya untuk mengembalikan supaya balik ke Taurat? Itu yakin, benar itu? Iya, betul. Dan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus utusan selain aku, yaitu seorang penolong. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Maka akan datang seorang penghibur. Jadi intinya Yesus datang sebagai utusan mengajarkan Bani Israel kembali pada hukum Taurat dan mengimani akan datangnya sosok penolong lain setelah Yesus itu pergi. Oke, berarti Bang Yuma berpendapat bahwa diutus hanya untuk meluruskan atau Bani Israel agar sesuai dengan hukum Taurat, gitu ya. Siap. Kalau saya tidak, Bang, pemahaman saya bukan seperti itu. Mungkin beda. Ini hanya beda ya, Bang. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Bang Yuma seperti itu, gitu ya. Iya. Nah, kalau saya ya ini sebelum itu, kalau dasar hukum Taurat itu agar selamat apa tuh, Bang? Mentaati segala peraturan-peraturan. Maju, kalau mau belajar bukan di sini roomnya Pak, di sini diplesetkan Alkitabnya Pak. Ini room Islam. Bapak cari room Kristen kalau belajar Alkitab Bapakku sayang. Sombong. Tolong dikeluarin aja, nggak gue perdebatan aja. Sombong. Jangan sombong, jangan meremehkan orang. Oke, saya karena saya dianggap seperti itu, saya tak turun saja Bang, karena kan saya maksudnya hanya perbedaan pemahaman saja begitu ya Bang ya. Mohon maaf, saya tak turun saja. Silakan berdiskusi dengan yang lain kalau lebih menarik. Karena ini saya senangnya hanya diskusi perbedaan pemahaman begitu ya Bang ya. Selamat malam Bang Yuma. Mohon maaf. Iya. Oke. Bagus.
Pak Yusuf, Mantap, nanti lanjut, Pak Yusuf. setelah dibawa Bapak coba buka Yosua 22 nomor 5. Bahwa Taurat itu menginginkan orang hidup kekal. Caranya dengan apa? Dengan cara mentaati segala perintah-perintah yang diajarkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam. Bukan melalui Paulus. Itu ya Pak ya? Pak? Pak? Turun juga akhirnya. Pak? Turun sendiri itu bang. Itu yang agak berkualitas. Pak? Ayo. Oten yang lain silakan. Pak Yusuf. Ini gara-gara Bang Handi belum mandi nih. Loh, Pak Yusuf kemana? Itu teman saya itu. Bagus itu Itu. diskusinya itu. Iya. Nggak asal nyelemong. Bagus sih. Ini yang asal nyelemong tadi itu Iya, naik itu. nonem. Gara-gara nonem tadi masuk langsung dia di Pak Yusuf naik lagi Pak Yusuf. Dia nggak ada ilmunya. modal congor. Modal congor Mati doang aku. saya lihat tadi. Silakan Oten yang mau naik. Ayo yang berkualitas lagi dong yang naik. Jangan yang cuma modal congor. Benar. Di tap-tap, di share-share sahabat. Waduh. Murid saya Kaparo gimana kabur. ini? Kaparo. Gimana Kaparo ini? Bang, Tanggung jawab lah. mau tanya yang abang bilang. Coba abang baca lagi ayat. Mana? Yang kan Yesus berkata, ikutilah aku. Aku adalah jalan yang benar. Maksudnya? Ya ikut Yesus. Berarti menjadi praktisi Taurat. Betul lah kalau kami ikut dia mengikuti jalan yang benar. Iya. Nah sekarang kalau Anda mengikuti Yesus, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda ikuti enggak itu? Jadi kami ini siapa kalau kayak gitu? Kalau untuk umat Israel aja? Itulah makanya ada Islam datang untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Untuk itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Kafatal linnas. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi kami ini nggak dianggap gitu? Enggak dianggap lah. Makanya dikatakan enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Matius 7, 21, 22, 23. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Sungguh aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, masih mau? Masih mau aku datang besok? Gak bisa. Bukannya Rasul Paulus itu orang Israel bang yang ngajarkan nama Kristen kami. Nah, justru Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Karena Paulus itu adalah serigala berbulu domba. Gitu saudara Kafaro. Ada prop yang naik ini. Ya. Silakan Prof, selamat malam. Dari sektor mana, Prof? Wah, cakep ini kalau prop. Prop. Malah Prop SEO. profesor, Dari Wih, Toraja, mantap. saya. Profesional ini. pendeta apa bukan? Iya. Oh, iya. Coba. Prof Asia. Yang bikin Asia. Kaparo aja yang respon dia. Coba Kaparo dipanggil. Panggil. Selamat malam Profesor Esio. Mak tadi jam tangan Rolex, sekarang ke Sio. Pinter juga Jadi nih Kak Kaparo. Faro, kalau kamu benar-benar mengikuti Yesus, kamu akan menjadi Islam. Wih, Intinya ke ada sana King of King. sebenarnya. Ada aja ini. Profesor sudah datang. Ada raja juga datang. Raja Aku juga harap loh kali ini. ini pendeta bang. Ayo Prof, tapi di bawah dia cuma bilang katanya saya mau cari followers saja. Jadi kita sambut dulu King of King sama teman Ay, koper lagi King of Kingnya. Bu Raja ke segala raja lagi. Aduh, ini host malah di kick host. bukan saya bang, turun sendiri. Turun Oh iya, sendiri. siap. Ya. Wah, ada juga profesor datang nih. Kata lampu. Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam. Lanjut. Peta, assalamualaikum. Nah, saya cuma datang sebagai pengawas ini. Kalau ada yang macam-macam sama saya, gua pintir kepalanya. Bahaya anak kandaku. Balas ya anak. Buat Jadi- Prof yang kalau nggak mau Prot. suara, saya Pak turun Prot. ya. Pak Iya. Prot.
Ya, kenapa, Dek? Wih, mantap. Habis makan perlu bahasa kayak ini, suaranya bagus sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ta? Telah cuma dempak ya? Perutnya lari. Mana itu? Saya cuma datang ini fungsi sebagai pengawas saja. Dia macam-macam sama Gurunda Walda Jalona. Buset. Bodyguard datang. Saya lehernya Pak De. Bahayanya bosku. Ya udah, kembali edukasi Kaparo aja, Dek. Jadi lanjut Banyuma tadi loh, Kaparo. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, ya kau jadi Terus? Yahudi. Aku Yahudi. Enggak ada keturunan Yahudi. Nah, itu dia. Serba salah kan? Serba salah. Kan gini Kak Faro gini loh. Yesus kan itu datang itu untuk menggenapi Taurat, kan gitu. Lah, Kak Faro ini suku mana? Suku Nias. Iya. Dia Bapak pernah saya Belanda. Batak, Bang. Pernah Belanda Nah, dia itu. ini. Nah, sekarang Taurat hubungannya apa sama orang Batak? Taurat hubungannya sama orang Israel. Jadi kalau misalnya mau dibatalin, dirombak, direvisi, Untuk jatuhnya ke Israel. Nggak ada hubungan sama orang Batak. Nggak ada. Pendeta naik. Aduh. Saudara Kaparo. Ayolah Kaparo. Asyhadu. Enggak, itu Bang. Janganlah Bang. Bentar lagi kok. Itu kan udah dibilang. Aku adalah jalan yang benar. Udah kami ikuti jalan yang benar. Jalannya kayak mana lagi Bang? Jalan yang benar gimana? Kami adalah pengikut Yesus. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Apa alasannya? Kenapa Yesus mengatakan itu? Maksudnya tujuannya ke Bapak? Ya, Bapa itu kan Tuhan kan? Ya. Yesus itu jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia cuma jalan. Betul atau betul? Gini. Maksudnya gini Bang. Contohnya gini aja. Aku ketemu danau. Orang nggak tahu. Aku tunjukkan sama orang. Aku ada danau. Ikut aku. Biar sampai ke danau gitu. Iya betul. Nah, kamu bukan danau. Tapi saya tahu danaunya. Untuk ke danau itu ikut aku biar tahu gitu. Iya, betul. Ya. Betul. Makanya Yesus disebut sebagai juru selamat. Tidak ada yang sampai ke danau tanpa melalui petunjuknya Yesus. Kalau tidak melalui petunjuknya Yesus, melalui petunjuknya Paulus, bukan ke danau. Dia malah sampai di bandara. Gak nyambung dia. Ayo. Iya. Jadi kayak gini Gurunda, orang Kristen tuh kayak ada pelang nih, Danau Toba 500 meter. Nah, dia sangka pelang itu tuh danau gitu. Oh, ini danaunya ya. Panjang juga ya 500 meter. Nah, kayak gitu kalian tuh. Kayak gitu. Oke. Gimana? Coba, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas, Kaparo? Enggak Bang. Kalau Monas ya lain lagi. Jalannya ya lain lagi lah. Nah itu dia. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada Monas. Kenapa Yesus dianggap Monas? Jadi orang yang menganggap Yesus itu Monas, sebagus apapun dia bicara, secantik apapun berbicara, sebagus apapun etikanya, sesopan apapun dia nyapa orang, kalau dia masih menganggap Yesus itu adalah Monas, maka dia pasti salah. Nah, itulah. Tapi karena cinta buta, makanya itu kalau dikatakan, kenapa Yesus itu manusia? Kenapa Yesus itu mati? Karena dia adalah manusia. Kan alasan bikin-bikin. Katanya Tuhan yang datang dari manusia, kenapa mati? Oh karena dia manusia. Berarti yang mati Tuhan. Makanya Kaparo bingung kepada orang-orang ini. Pada pendeta-pendeta ini Anda bingung. Kenapa? Karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Itu betul. Maka jalan ini ya harus diakui sebagai jalan. Contoh misalnya Kaparo pergi sekolah. Nah, apakah Kaparo ini ketika ke sekolah hanya sampai di jalan?
Nggak ada ajaran ini di gereja, Bang. Ya makanya belajar. Kenapa di gereja itu tidak diajarkan? Kalau di gereja diajarkan seperti itu, orang akan bubar. Kalau bubar, siapa yang mau bayar perpuluhan? Siapa yang mau bayar rental pianonya nanti di gereja? Itu pianonya ngerental nggak sih di gereja? Oke. Bayar lah, Bang. Duduk aja bayar, isi nama bayar. Kalau nggak, duduk di lantai. Ayo. Makanya Kak Paro, jangan terlalu banyak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta atau bapak-bapak yang ada di gereja. Sesat lu, woi, sesat lu. Kamu kan diberikan akal. Itu ada kitab. Tolong dibaca dengan baik-baik dengan menggunakan nalar-nalar setara etimologi bahasa Indonesia. Kamu akan paham, saya yakin dan percaya itu. Bentar lagi Kakak Faro, bentar lagi. Lu masuk masjid Kafaro nggak ada tuh lu ngisi formulir pendaftaran anggota jemaat masjid, nggak ada, aman. Ada tuh kotak amal, Bang. Nah itu kotak amal, lu mau masukin 2.000, 50.000, lu bisa duduk di depan, aman. Iya ya. Iya. Nggak ada bayar Bang, kota amal itu nggak ada paksaan untuk ngisi. Mau ngisi mau enggak ada masalah itu. Dan perlu diketahui dari kota amal itu tidak ada sedikit pun untuk ustadz. Kota amal itu nanti ada 2 bagian, untuk anak yatim biasanya atau untuk masjid. Ya kalau sudah dipakai untuk masjid, nggak berani ustadz ngambil itu, nggak berani. Nggak ada bagian dari kota amal itu untuk ustadz, nggak ada. Yang lebih hakikatnya lagi Ustadz, isi yang apa yang kita isikan di kotak amal itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Betul nggak, Ustadz? Iya. Kita ngasih 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, ya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kok. Dan itulah mutlak punya kita di akhirat nanti. Ya, selamat malam Malaikat Jibril. Dari sekte mana ini Malaikat? Assalamualaikum brother. Oh Muslim. Tapi ngomong-ngomong, ini host ini janji lu mana, janji lu, host? Tunggu kucing saya melahirkan kembali peta. Kenapa? Hilang kemarin. Oh, bukan yang gitu ya. Satu lagi. Oh, di DM saja kode ID-nya peta. Yo Bang Kafaro, langsung saja login. Oh, siapa ini? Datang-datang ngomong itu. Asyhadu. Kristen naik, Kristen. Kalau bisa pendeta sekalian. Udah mulai frustasi kayaknya kau Kafaro. Anu Bang, Ya. gini. Aku pengen kali dengar debat sama pendeta. Nanti mau kutanyaan, kasih waktu ketika debat sama pendeta, di pertengahannya kasih 1 menit buat aku tanya pendetanya ataupun sama Bang Zuma. Nah, mantap itu. Bagus Kenapa itu. yang dibilang Bang Zuma berdasar Alkitab, tapi yang disampaikan pendeta nggak ada yang sama kayak gini, jauh kali bedanya. Iya. Ini mulai sadar dia, Ahi. Bentar lagi kau syahadat kau. Bang, yang gitulah Bang. Iya, mas kalau gak percaya. Bentar lagi kau mikir, kau nanti kau nggak bisa tidur malam tuh. Yang dikatakan Bang Juma ini bener ya. Ya, yang disampaikan Bang Juma ini benar, tanpa dikurang, tanpa diplesetkan. Sampaikan apa adanya. Sementara Anda mengaku sendiri tidak dapat pelajaran seperti ini di gereja. Yang disampaikan tidak berdasar semuanya. Mikir kau nggak bisa tidur nanti, tengoklah. Besok Bang Juma, mana Bang Juma? Syahadatkan aku Bang Juma. Apapun yang terjadi pokoknya aku syahadatkan, gitu besok. Dan sampai kiamat pun dunia tidak akan pernah Anda mendengarkan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Kalau masih di gereja. Ya maksudnya di gereja itu kamu nggak akan pernah dapatkan apa yang seperti yang disampaikan Bang Juma tadi. Tinggal 2 Kafaro.
Sampai lu berani, lu udah berani, udah mantep nih menyembah Tuhan yang benar yaitu Allah Azza wa Jalla. Lu tinggal berani digebukin sama keluarga besar, sama tinggal berani dibikin miskin sama keluarga besar, aman udah. Kalau lu belum berani susah. Saya Atau mau kau tanya lebih satu pilih menderita di neraka nanti. Saya mau tanya satu nih Gurunda Kaparo ini. Tadi ada ayat yang diangkat oleh Gurunda Suma tentang bahwa Peta dikit peta. saat ini Mosad naikin Mosad. Ya lanjut peta. saat ini kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi jika kau kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu. Pernah nggak disampaikan di gereja itu? Saya yakin dan percaya nggak pernah disampaikan. Nggak ada. Yang disampaikan ya kata-kata damai, kasihilah musuhmu. Ya gitu-gitu aja. Nggak ada ayat-ayat pun, ayat-ayat yang seperti yang kayak gini nggak ada. Apa ditanya nggak hafal Bible? Cuma. Ya kenapa tidak disampaikan itu Pak Kavaro? Karena itu merujuk kepada sosok lain. Selain daripada Yesus yang akan datang di kelak, di kemudian hari. Makanya nggak berani sampaikan karena mereka pemahaman mereka itu hanya sampai Yesus saja. Yesus pun dijadikan Tuhan. Begitu. Sama aku tambahin Kak Faro, kalau yang Gurunda sampaikan itu disampaikan juga oleh pendeta, pendeta juga mikir lah. Pendeta kan mikirnya gini, aduh kalau nyampein ayat yang ini kesannya Yesus utusan banget gitu. Kesannya Yesus punya Tuhan gitu. Kesannya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang dibawain peta ayatnya gitu loh, bre. Pendeta juga mikir lah. Ada ininya di sana, ada itulah apa? Bisnis rohani. Oke. Ya kami bayar penipu setiap bulan. Waduh. Sadar. Bayar penipu bahasanya. Emang berapa perpuluhannya Kak Faro tiap bulannya berapa? Mahal. Bayar kursi lagi. Bayar kursi ya Allah. Ada bayar kursi baru tahu saya nih. Halo. Nanti kursinya rusak, ganti lagi kursi baru untuk iuran itu. Uang pembangunan berarti. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Bang Juma, selamat malam. Malam. Ini mau tanggapi masalah kenapa urus sampai kursi, meja, sendok. Yang beretika, yang baik lah. Tanyalah Kak Faro itu Kristen itu. Coba ditanya itu Bang Kak Faro itu Kristen itu. Jangan tanya Bang Juma nggak nyebut itu. Kak Faro sendiri yang ngomong. Coba tanya sama Kak Faro. Aku aja yang nanya Satsuki, coba aku nanya Mosad. Mosad, di gereja lu ada iuran beli kursi baru nggak di gereja lu? Nggak ada. Oh, Kak Faro bohong berarti nih. Mana ada Bang bohong. Oh, oke. Jadi bilang buat servis sendok, wajan, ada bayar enggak Bang Mosad? Bayar apanya? Perpuluhan. Beginilah Bang. Ditunaikan. Dengar gitu. Ada Bang Juma itu yang berpendidikan lah, maksudnya tuh yang jangan bahas-bahas yang hal yang kayak gitu, anak TK aja masih pusing kolanya mikirin. Bukan itu. Bang Juma yang ngomong. Kak Faro yang ngomong Bang. Dengar baik-baik. Kak Faro yang ngomong. Kita nggak ada ngomong-ngomong itu. Bayar kursi. Coba ditanya deh, saudara seiman Anda, coba ditanya Bang Mosad. Coba Anda tanya itu saudara seiman Anda Kak Faro. Biar dia dikasih tahu. Perpuluhan itu bebas dan seikhlasnya. Kalau persepuluhan itu benar dah itu. Betul. Dia kali kalau kayak dia minta gitu, bayar buat kursi. Itu namanya pala, namanya. Kata siapa yang minta-minta? Kamu cari aja di seluruh Indonesia. Tujuannya nggak ada diminta. Kamu bayar. Buat kita beli kursi nggak kayak gitu konteksnya Bang. Ini untuk kita ini cek ikhlasnya kayak gitu ya kan. Kalau dia minta bayar buat beli kursi, itu namanya malah pinggir jalan, preman namanya.
Tapi kalau di gereja halus ya Kaparo, halus. Ya memang kayak gitu. Nanti kursi kita bisa semua dijelaskan. Ya bayarkanlah yang segini uang wajibnya. Oh ada uang wajib. Nah, maksudnya tuh Bang, uang wajib tuh ya kita sadar diri lah. Ya ada sekian. Ya kalau kami ada uang banyak kami kasih banyak gitu. Ya kali rumah ibadah kami jelek. Ya kali pendeta kami nggak makan gitu kan. Nah, ini kan. Ini Kamu kerasukan apa malam ini Kafaro tuh main jujur? Kamu semuanya udah dirancang, makanya itu jadi provokator semuanya, nggak jelas. Kok dirancang? Sekarang begini loh, saya jelasin. Dengar ya. Aduh. Kafaro, benar nggak kita merancang semuanya ini Kafaro? Kamu kerja di sini Kafaro? Saya tinggal di Jambi, di dekat perkebunan sawit PTP namanya. Itu daerah Tebo. Kafaro, saya tanya, kamu gereja mana? Abang kok nanya gereja saya? Saya tinggal di daerah PTP, saya di Jambi. Kerjanya perkebunan sawit namanya. Paham nggak itu? Kamu ngerti nggak? Kau tuh memang orang hutan itu. Waduh. Iya. Kafaro tuh kayak orang hutan, nggak jelas ngomongnya. Dia nggak tahu sumbernya dari mana. Kira-kiranya saya menyinggung saudara seiman Kristen saya. Kalau saya salah, saya tariklah cakap saya. Maaf kalau kayak gitu Bang. Jadi nggak enak saya. Kamu tahu cara perpuluhan, kamu ngerti nggak? Maaf lah Bang kalau kayak gitu. Kalau Abang mau marah jangan minta maaf saya. Iya, kamu tuh muslim loh. Sekarang kamu coba doain coba doa iman rasuli, ngerti nggak? Justru yang jahat ini yang nuduh muslim ini. Sebentar yang ini, aku nggak nuduh Bang. Gitu. Jadi kayak gini caranya Bang. Ayo iman rasuli, coba. Kamu sekarang gini aja lah Bang. Kalau memang Abang merasa hebat, dari tadi agama kita nih siapa aja naik dicincang-cincang terus. Coba lawan semua yang disebut itu. Jangan Abang marah sama saya awam agama. Kita buktikan Kafaro Kristen ya. Kita buktikan Kafaro Kristen. Kafaro, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, Tuhan. Yesus disalib enggak? Iya, disalib. Nah, kalau ada orang muslim ngomong seperti itu, maka dia kafir. Murtad. Nah, apa lagi salahnya? Iya, gak ada orang muslim mengaku Yesus Tuhan, nggak ada. Nggak ada orang muslim mengaku Yesus disalib, nggak ada. Sama aja, kalian dua kan sama aja, botol juga kan. Ya ampun. Udah lah Bang, kalau kayak gini. Sekarang saya jelasin Bang Juma. Sama ada salah data Bang Mosas. Sekarang saya mau jawab, makanya biar nggak narasinya aja nggak terlalu panjang. Kalian lihat saya tutup aja mic-nya. Pembangunan seluruh gereja itu nggak pernah dipaksa. Bukan, saya lihat ya, saya ini lihat banyak dengan mata kepala sendiri. Kalau masjid itu banyak yang berdiri di pinggir jalan dikasih ember itu loh untuk wadah-wadah uang. Kalau gereja nggak pernah. Cari aja Bang Juma, sumpah. Seluruh Indonesia nggak pernah ngemis di jalan. Iya, nggak pernah ngemis karena ada perpuluhan wajib tiap bulan. Bukan, perpuluhan itu tahu nggak seberapa, paling tergantung orangnya, tapi nggak wajib Bang. Iya, justru karena disitulah perpuluhan itu tempat orang-orang itu nyumbang. Bayangkan kalau ada penghasilan, dengar, misalnya kayak saya nih, saya per bulan itu penghasilanku rata-rata 70 juta per bulan. Dikali 10%, berapa yang harus saya berikan kepada gereja 7 per bulan? 7 juta. Sekarang, itu satu orang. Lah kalau pendeta jemaatnya 300, 1000 kali 7 juta gimana? Itu bukan, dengar dulu Bibel. Kayak unta aja, dengar dulu aku yang jelasin gitu. Lah kok kayak unta? Enggak. Bukan Bang Juma yang Bibel itu nama siapa ini ya? Mosat bohong Gurunda. Yang seikhlasnya itu persembahan namanya. Iya, Kalau yang wajib sebulan perpuluhan lu bohong-bohong aja. Gua pernah masuk gereja, Bre. Gua pernah masuk. Bang Juma itu saya udah bilang Bang Juma, saya kalau senang sama Bang Juma itu maksudnya saya senang karena kita nggak mau debat, tapi yang lain-lain yang sendok patah itu suruh keluar dulu, nggak usah banyak. Iya Bang. Sendok patah sih gimana? Nah, Bang Juma sebentar Bang Juma. Ini saya jelaskan. Perpuluhan itu seperti Bang Juma maksud benar, tapi sekarang hati yang bicara tuh hati maksudnya. Kalau mampu ya udah terserah, itu pun hati. Kalau mau 1 miliar pun kalau nggak ikhlas atau 1.000 rupiah pun kalau nggak ikhlas nggak usah karena Tuhan tahu segalanya. Yang kedua perbedaannya perpuluhan.
jangan bawa hukum Taurat yang Yahudi yang hukum Lewi bawa ke sini, nggak berlaku zaman sekarang di perjanjian baru, Bang Juma. Itulah yang dimaksud. Tapi pendeta sering membacakan Maliaki 3. Iya, tapi kan maksudnya tuh itu tanda ucapan syukur aja, Bang Juma. Iya, kenapa pendeta tidak membaca Imamat 11 nomor 7? Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Kenapa justru yang dibaca itu perpuluhan? Bang Juma, saya udah tahu, tapi pura-pura karena ini penontonnya sampai mau 3.000. Iya, Bang Juma. Saya tahu lah. Orang Makassar itu sama kayak orang Kupang. Kalau bicaranya itu sebenarnya itu buat seru-seru aja. Padahal dalam saya tahu kok Pak Juma itu bukan orang bahasa kasarnya, bukan orang bodoh kok. Saya paham. Cuma ya kadang ya saya juga bingung sama Bang Juma itu. Beneran Bang. Saya itu senang sama Bang Juma, senang kalau mendidik ini kan. Iya, banyak. Nah, iya. Cuma kadang yang kita lurus ada beberapa yang lurus, kalau yang enggak, kalau fitnah pun kalau di Kristen bisa aja nggak senang Bang. Cuma nggak boleh lah. Kalau menghargai itu penting. Ya udah kalau gitu. Pelosok kayak di Manado. Asyhadu. Ayolah. Jadi imam itu besar nanti di Kupang. Si sendok patah itu loh sebelahnya Bang Juma itu suruh ini dulu. Siapa sih, gue nggak ngerti siapa sendok patah tuh siapa? Gak tahu dia. Kalau dibilangnya Anda teriak-teriak nggak jelas itu. Saya sendok patah. Sendok patah. Iya. Aku yang dibilang Pak Mossad, ini sendok patah. Bapak garpu bengkok, Pak. Lu panci songrek lu. Allahu Akbar, Insyaallah. Ya udah yuk sama-sama Kafaro dan Mossad ikuti Bang Zuma. Asyhadu. Itu suruh sendok patah ikuti dia. Marah-marah sama saya. Makanya jangan bernarasi liar. Anda membacanya kitab itu sebenarnya bagus. Tapi kalau Anda tafsir seperti Quran, katanya butuh ilmu gitu. Itu kitab bahasa Indonesia, tapi Anda sendiri nggak paham karena sejarah sama konsep Anda nggak paham. Ya bagaimana itu? Nggak bisa, kesalahannya di situ. Maka umat Kristen itu tenang-tenang aja karena dia dari situ. Mau naik gimana orang debatnya Anda nggak paham. Sama aja. Terutama kasih. Makanya kalau naik debat juga ujung-ujungnya kan itu. Kan nggak bisa negatif sama negatifan. Semua kalau mau cari ya debat ayat sama ayat itu menjawabnya. Ini lu ngomong ke siapa sih, Sat? Ngomong ke siapa ini? Kamu yang sendok patah. Lu yang sendok patah. Makanya lu Pera Istar Namlova atau ke Pera Istar atau ke Kafaro ngomong sendok patah itu? Semuanya yang liar sih ya saya sikat itu. Ke semuanya ya wes lah. Jadi lu mau apa nih? Panci meleleh. Mau bahas apa? Kenapa? Mau bahas apa? Panci meleleh. Bahas apa? Sendok panci. Ya udah kita bertanya, bisa kita bertanya. Dengar ya. Anda kan undang menaik, kalau nggak ada pertanyaan terus gimana logika? Makanya kamu tuh nggak logika otaknya itu. Lah gua kira lu mau naik mau apa kek? Siapa tahu mau debus kan, makan kelapa. Enggak. Sebatok-batok lu makan. Sini kelapanya, jangan gitu. Makanya kamu itu loh, makanya pendosa dikit-dikit negatif. Yang ya udah gini dah, supaya kita dialog ya, supaya kita dialog. Aku bertanya ya, Islam itu nggak pernah mengajarkan hal seperti otakmu itu. Makanya saya pahamkan, makanya saya sikat lu dengan agama. Otak gua yang mana yang salah? Ya itu ngomongnya gitu. Nanti ujung-ujungnya jual agama Islam. Orang Islam bukan seperti awamu itu. Lah yang bawa jualan sendok kan lau. Sendok itu kan bahasa biasa, artinya awamu ngaur. Lah gue emang lu naik, gue lagi ngomong apa sampai gue dihakimi begini? Hakimi lu bilang, oh ini uang perpuluhan buat beli ini beli itu, ngaur. Itu Kafaro bukan saya. Kafaro itu kan bukan nyambung jadinya. Makanya sendok sama sendok kan sama, patah kan. Lu emang lu domba. Tadi diem disalah-salahin. Mossad. Iya, mata lu bisulan ya. Sesat, Bang. Wah. Bang Juma mau gimana tuh, saya dengar Bang Juma kan dia hostnya dan saya udah ikuti Bang Juma juga jadi dari tadi dengar Bang, apalagi aku setiap malam aku dengar
Nggak ada, aku bilang marah-marah datang. Ya makanya topiknya mana topiknya nggak ditanyain, tanyanya yang kursi lah. minta ditanya Topiknya dia. ini bang, Kacang goreng ketika lah. orang Kristen makan babi, kita makan setan. Gitu. Enggak, orang Kristen nggak pernah menghujat kamu makan setan. Anda aja pernah rasa. Tanya sama Bang Duma. Kenapa? Tanya sama Bang Duma. Nggak Emang percaya. itu bener-bener Kurang pendengar ada guru loh, Nda kurang Kafaro ada. nih. Apa? Nafaro Ingat tuh dia kan apa orang yang- liar dia. Nafaro tuh liar. Enggak, lu Macam babi Kafaro lu hutan bergereja aja, enggak aku Kafaro? bilang liar. Kafaro lu bergereja enggak? Gereja bang, El Apa Sadai. nama gerejanya? El Sadai Rantau bang. El Sadai Rantau. Nah, tuh saat dia orang bergereja, Bre, dan dia merasakan apa yang dia rasakan tuh ya benar. Karena aku anak rantau bang, udah 8 tahun ngerantau. Tapi Oke, memang ke oke. gereja jarang-jarang. Bukan jarang-jarang, hampir-hampir kadang ada. Tuh dia udah sebut gerejanya saat, jangan lu ini lagi apa namanya curiga-curiga lagi atau bilang anak hutan. Ada gerejanya dia, walaupun di Nggak, hutan. aku dibilangnya Iya, babi liar parah, bang. menjelaskan tuh Dia ada babi ternak bajak-bajak. itu. Kayak orang Somalia bajakan di mana? Apa sih? Bajakan Kenapa tuh lihat ngebahas? di jalan-jalan biasa di apa? Saya lihat tuh. Coba kayak Jawa. Banyak masjidnya tuh itu di ini loh. Kita nggak hargai kalau membangun masjid hal yang mulia, tapi bukan dengan cara gitu bang. Itu kalau ini bahas dikasih apa ya? Bang Mossad. Iya pemerintah boleh kalau disumbang sama masyarakat, tapi bukan berarti. Soalnya bukan masalah itu, pembangunan itu nanti kan ada halangan di situ, kita nggak tahu namanya manusia kan bang. Bagus lah untuk soalnya itu kan hal yang baik lah. Tapi Lu bahas apa sih bangke? Gue bingung dari tadi. Tadi Bahas aku apa? bilangin dia marah, terus dia ngejelasin sendiri. Biar logikamu balik, ya kan? Udahlah topik aja lah. Ya udah, Gurunda langsung nanya aja Gurunda. Dirimu lah. Oh ya udah aku nanya. Sat, aku nanya ya. Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Iya nggak? Itu aja tiap hari tanyanya kayak nggak bosan aja. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu kan ada jawaban berbeda. Iya nggak? Dengar, Disalib Bang itu untuk menebus dosa nggak? Itu Bang Jumo udah 3 kali sama saya, makanya udah lebih lah. Jadi saya Ya kan udah sama nggak gue usah belum ngomong. pernah, Mosat. Makanya jawab aja dulu. Disalib itu untuk Yang menebus dosa. Yang pasti iya. Tunggu. Oke, siap. Ini Koat ini yang mengaku cucunya Yesus. Iya, Siapa? dirimu. Kenapa? Yang kemarin ngaku cucunya Yesus. Bang Jumo mulai mimpi lagi. Ini belum jam berapa? Bukan berarti bukan. Lain orang berarti. Oh, lain orang. Oke ya, berarti nebus dosa ya. Nah, terus dosa itu pertama kali disebabkan oleh Adam. Bener nggak? Iya Bang. Oke. Terus kenapa Yesus datangnya di zaman Yohanes? Kenapa nggak di zaman Adam? Kenapa? Kenapa Yesusnya datang di zaman Yohanes? Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi apa? Fosil. Kenapa nggak zaman Adam datangnya? Silakan. Yesus kan enggak Bang. Itu kan. Tapi maksudnya tuh Yesus tuh sebelum Adam, Yesus sudah ada, firman tuh udah ada, kekal Bang. Yang gua tanya penyalibannya, kenapa Yesus disalibnya zaman Yohanes? Padahal yang bikin dosa Adam. Ini kan telat 4.000 Makanya itu, tahun. Bang. Berarti begini dulu Bang, itu aku nggak usah jelasin ya, hanya yang maksud saya agama Islam sama agama Kristen buku ini apa dokternya dibuang dulu, cari aja sejarah. Itu pasti. Lah iya itu ini dulu, sejarahnya. Iya ini sejarahnya. Yesus disalib zaman Yohanes kan? Iya nggak? Iya. Nah dosa pertama kali ada ya nggak? Saat pertama kenapa? Dosa pertama kali ada zaman Adam, ya nggak? Iya. Nah, kenapa Yesus disalibnya malah zaman Yohanes? Yang bikin dosanya zaman Adam. Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi fosil. Lah makanya tanya kan semua kan proses sama strukturalnya kan udah ada Bang. Kalau terlalu panjang lebar. Apa hubungannya? Lu bisa ngejawab nggak? Iya Bisa itu kan ngejawab nggak? karya Allah Bang. Kalau karya Allah Nah, itu- apa yang mau?
Iya, Bang, kenapa kalau lama gitu. banget bikin karyanya? Kenapa Bang, lama Mo- banget bikin karyanya? Gitu Bang loh. Mosad, Aku jawab bang. Bang Itu Mosad, namanya kalau cara jawabnya gitu diketahui sama Kaparo nanti. Aku jawab bang. Aku jawab. Kaparo, lu puas gak sama jawaban Mosad? Gini bang. Bang Mosad ini bilang kita sendok patah. diam. Bang Jangan Mosad nyerah. ini Ayo. nggak bisa jawab. Jangan nyerah. Dia ini bagian perpuluhan bang. Jadi kalau untuk ayam kasih kalau ditanya. Bang apa panitia perpuluhan kan? Nah, makanya kalau bagian perpuluhan ngamuk-ngamuk dia. Ke bagian ayam dia nggak paham. Lucu sih Mosad. Gue sakit hati ya gue sama dia. Si Kaparo. Gimana itu saudara Mosad? Anda dibilangnya panitia perpuluhan katanya. Bang Juma janji sama Kak Faro dari mana Bang Juma? Janji sama dia di mana itu? Beliau hanya salah satu siswa di sini. Nuduh fitnah. Enggak nuduh, soalnya ini ada beberapa akun palsu dan karakternya memang udah kelihatan. Pelan hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, aku luruskan dulu tentang Mosad ini. Dikit-dikit akan baca. Dikit-dikit ya, aku dikit. Ayo digas. Mosad, lu dengerin, Kaparo yang bergereja aja dia kecewa dengan jawaban lu. Kecewa sama jawaban lu. Dia turun Silakan aja. lagi Hen. Silakan. Disuruh Oke. turun. Silakan lagi Hen. Jadi kan Mosad tadi bilang kan pembangunan masjid pakai apa? Kalau tempat kami di Kalimantan ini, kalau bangun gereja kayak gitu, dia nyetop di jalan gitu, minta gitu loh. Nggak maksa sih, tapi saya mau kasih gitu. Ada. Nah kemudian untuk persepuluhan itu ditetapkan